Halo teman-teman dan Pak Haji, saya Bona dengan NIM 22 ke 10056. Di sini saya akan menjelaskan SMA pada jaringan kolaborasi artis musik dunia di tahun 2022. Oke, yang pertama tentunya akan mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Lalu untuk datasetnya sendiri ada dua, yaitu kolaborasi dan juga artis. Nah, untuk pembuatan jaringan sendiri itu akan menggunakan yang collaboration. Sedangkan untuk dataset artis ini sebagai informasi tambahan, karena di bagian dataset kolaborasi ini hanya mencakup informasi seperti nama artis dan nama artis yang berkolaborasi. Sedangkan pada dataset artis sendiri memiliki informasi berupa nama artis, lalu aliran musiknya, dan negara asal musisi tersebut. Nah, jika kita lihat kedua dataset ini tidak ada dataset yang kosong, jadi kita bisa langsung ke analisisnya. Di sini artisnya sendiri ada total sebanyak 307 artis. Nah, untuk notnya sendiri itu ternyata ada 309 ya. Jadi ada dua nama yang berada di tidak ada di bagian dataset artis. Ya, sepertinya dua nama tersebut hanya muncul di bagian kolaborasi. Nah, nama artisnya itu ada Alima dan MC Pro. Kedua nama ini tidak muncul di bagian artis, tidak ada di bagian dataset artis, tapi mereka muncul di bagian musisi yang melakukan kolaborasi di dataset collaboration. Nah, untuk genre-genre para artisnya sendiri sih kebanyakan hip hop, sense, dan juga pop. Lalu untuk negara asalnya bisa dilihat mereka datang dari berbagai negara seperti US, Italia, Spanyol, Brasil, dan kita lihat sendiri sepertinya musisi yang berasal dari US ini cukup mendominasi di sini. Nah, lalu untuk nilai degree centrality-nya paling tinggi ada di Lil Wayne. Ini artinya Lil Wayne ini kita tersebut banyak melakukan kolaborasi dibandingkan artis yang lainnya. Lalu average clustering coefficient-nya tuh nilainya cukup rendah, yang artinya jika saat para musisi melakukan kolaborasi, mereka cenderung tidak membentuk suatu kelompok. Seperti contohnya jika musisi A berkolaborasi dengan musisi B berkolaborasi dengan musisi C, tapi musisi A dan B dan C itu tidak melakukan kolaborasi bersama seperti itu. Lalu untuk community-nya itu ada 10 yang terdeteksi di sini. Dengan community pertama itu ada jumlah artisnya 112. Dan community yang ke-10 itu ada dua orang saja, yaitu Amere dan juga CK. Nah, Bitwiness centrality itu artis mana yang menjadi jembatan antar komunitas. Di sini artis yang memiliki nilai sentralitas tertinggi itu adalah Anita, yang mana Anita ini sebagai jembatan antar komunitas. Jadi bisa dibilang nama Anita ini muncul di lebih dari dua komunitas. Nah, lalu untuk visualisasi jaringannya seperti ini ya kita lihat ya sangat sangat rumit ya. Lalu kita bisa perkecil, bisa hilangkan namanya dengan supaya lebih jelas untuk semua artis terlihat seperti ini. Lalu kita bisa kelompokkan menjadi beberapa komunitas. Jadi ada total 10 tadi ya. Di sini ada dua not yang berbeda warna, yaitu biru muda. Ada dua saja. Ini sepertinya di komunitas ke-10 yang Amera dan juga Sylvia tadi. Nah, kita bisa melihat di tiap komunitas itu untuk genrenya itu ada apa saja sih yang merupakan top 3-nya. Kita lihat di sini di tiap komunitas itu eh, musisi dengan aliran musik sendedas itu lebih mendominasi. Kita lihat di komunitas pertama sendedas ada 13 musisi dengan aliran sendedas, lalu di komunitas kedua ada Latin dan juga reggaeton, dan dilihat-lihat juga sisanya itu kebanyakan di tiap komunitas itu top genrenya itu sendedas. Nah, karena kita lagi melihatnya 307 itu cukup banyak, 309 itu cukup
banyak dan terlihat berantakan, kita filter menjadi satu saja. Kita bisa melihatnya ada seperti ini, terdapat eh, ya bisa dibilang masih cukup berantakan juga. Jadi kita akan mengambil 20 saja. Oke, sepertinya jadinya terlihat lebih jelas di mana nama aliran ini menjadi sentral karena dia juga memiliki degree centrality yang lebih tinggi. Jadi di tahun 2022 ini Lil Wayne menjadi artis yang lebih banyak melakukan kolaborasi dibanding artis yang lainnya. Sekian penjelasan saya tentang SNA pada jaringan kolaborasi atau di tahun 2022. Terima kasih.